Shalom semuanya, berkumpul lagi kita di ibadah online pada siang hari ini di minggu kedua di Februari. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bertemu walaupun via online teman-teman. Mungkin kita nggak bisa berkumpul secara langsung, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di ibadah kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan seminggu ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bernafas ya Bapa, untuk melewati setiap hari kami ya Bapa. Apapun yang kami alami Tuhan hari-hari ini ya Bapa, kami tetap percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan begitu luar biasa. Kami Tuhan boleh terus Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi anak-Mu, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Sekarang Tuhan kami ingin beribadah Tuhan kepada Engkau. Tuhan kiranya Engkau yang pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Sehingga Tuhan lewat ibadah ini Tuhan kami pulang Tuhan, kami selesai ibadah ini Tuhan tidak dengan sia-sia ya Bapa. Tapi kami Tuhan boleh mendapatkan sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Boleh mendapatkan penguatan yang baru Tuhan daripada Engkau. Boleh mendapatkan kesembuhan Tuhan daripada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Dan kami mau Tuhan terus menyembah Engkau dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sama-sama anak mudanya Tuhan kita katakan amin. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan kita, sebab Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang baik. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai dosa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
kami cinta Tuhan. Kami mau sembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersuka, kami mau menangis bagi-Mu. Kaulah yang hidup, Kaulah yang layak dipuji, Kaulah yang layak disembah, Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku sembah Kau, Allah yang hidup, Allah yang hebat. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau menangis bagi-Mu, kami mau bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Bukan menangis dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menangis dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rasa rindu. Yes, ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Ya, setiap firman yang ditaburkan pada siang hari ini Tuhan boleh ditanam dengan baik dan boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Kita percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tiada yang lain Tuhan yang begitu mengasihi kami selain Engkau saja ya. Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia
Sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang mengubahkan setiap kami, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Engkau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Shalom teman-teman di Limitless Youth. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Jessica Abraham, untuk bisa sharing firman Tuhan lagi di tempat ini. Thank you buat undangannya, Ko Ezra, juga seluruh tim pastoral di Limitless Youth. Teman-teman dapat salam nih dari Bethel Community di Bandung. Hari ini adalah hari yang spesial karena buat beberapa orang minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang ditunggu-tunggu ya. Ada apa sih minggu ini? Besok tepatnya kita akan memperingati ya satu hari yang lumayan kontroversial. Tapi memang hari ini tuh dirayakan oleh seluruh dunia, yaitu Hari Valentine's. Dan karena itu kita mau ngomongin satu hal tentang cinta nih. Tapi ini nggak akan yang basi lah ya, karena saya tahu ada teman-teman di sini yang nganggep bahwa Valentine tuh overrated banget. Kayaknya Valentine tuh cuman dilakukan sama orang-orang dunia gitu. Tapi sementara ada teman-teman yang mungkin lagi jatuh cinta nih, udah PDKT sama orang, terus wah kesempatan banget buat ngajakin buat nggak tahu nembak kali atau mungkin pergi kemana. Dan kalian excited. Coba saya mau tahu nih, kalian tim yang overrated atau kamu tim yang excited? Coba boleh ketik di kolom komen dan bilang saya tim excited dan saya tim overrated. Walaupun kata-katanya sama ya, oh my god, udah Valentine's lagi. Tapi orang-orang yang overrated pasti bilang, oh my god, udah Valentine's lagi. Tapi yang excited pasti bilang, oh my god, udah Valentine's lagi. Dan hari ini kita mau ngebahas satu tema yang seputar cinta tadi ya. Yang saya kasih judul, ada apa dengan cinta. Ready untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan kita, saya mau ngajak untuk teman-teman kembali berdoa ya. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami mau sama-sama merenungkan tentang firman-Mu mengenai kasih, mengenai cinta. Engkau yang tolong Tuhan
Bantu kami untuk benar-benar memahami cinta dan kasih seperti apa yang Engkau mau dilakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, meskipun kami ada di tempat yang berbeda-beda, tapi kami percaya firman Tuhan tetap berkuasa, dan kalau kami membuka hati kami, Engkau akan masuk dalam hati kami, memberikan rema, memberikan kami arahan untuk kami bisa lebih dan lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, dan kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi ada apa ya dengan cinta? Kita mulai dulu dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita balik lagi nih ke dua tim yang tadi. Kamu tim yang nganggep Valentine, hari kasih sayang itu overrated banget. Cuman marketing ya, gimmick untuk ngejual coklat, untuk ngejual parfum dan hal-hal lainnya. Atau kamu memang excited banget nih untuk merayakan Valentine bersama orang terkasih. Manapun tim yang kalian pilih, ada satu fakta yang kita nggak bisa pungkiri. Bahwa cinta itu adalah sesuatu yang sudah banyak membentuk shape ya, sejarah dari dunia ini. Buktinya, ada bangunan-bangunan yang diciptakan atas nama cinta. Kita tahu satu bangunan yang terkenal namanya Taj Mahal. Dibangun oleh Shah Jahan untuk istrinya yang terkasih. Kemudian ternyata di Jepang ada juga satu kuil namanya Kodaiji, dibuat oleh seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya, dan dia membuat tempel itu, kuil itu untuk memperingati suaminya. Itu bukan cuma di luar negeri loh, tapi ternyata di Indonesia ada juga bangunan-bangunan yang dibangun karena perasaan cinta. Teman-teman pernah dengar kan ceritanya di Prambanan tuh ya. Siapa coba yang bikin Prambanan menurut legenda? Ada yang tahu? Nah, gimana nih pelajaran IPS-nya? Yang bangun konon katanya adalah Bandung Bondowoso, karena dia cinta banget sama sosok seorang wanita yang namanya Roro Jonggrang. Wah, luar biasa banget nih ya. Karya indah, arsitektur yang luar biasa dibuat karena cinta. Banyak lagu juga dibuat atas nama cinta. Teman-teman pasti tahu lagu Love, itu juga dibuat karena cinta. Ada film-film yang dibuat karena cinta juga. Ya, Romeo dan Juliet. Wah, ada banyak lah. Terakhir-terakhir drama Korea gitu kan ya. Descendants of the Sun atau apa gitu, saya nggak pernah nonton. Tapi itu juga dibuat karena ada perasaan-perasaan cinta. Kemudian kalau kita lihat ternyata ada juga penemuan yang didasarkan karena cinta. Nah, ini fakta yang menarik nih. Teman-teman tahu nggak? Ternyata telepon itu diciptakan karena si Alexander Graham Bell, penemu telepon ini, kangen sama istrinya loh. Karena itu dia memutar otak, coba untuk membuat satu penemuan yang bisa mendekatkan hubungan dia sama istrinya. Akhirnya jadilah telepon. Kalau sekarang sih udah lebih canggih lagi lah ya. Udah ada FaceTime, udah bisa WhatsApp video call dan sebagainya. Tapi di sisi lain ternyata cinta juga kayaknya punya dampak buruk. Kalau kita lihat ya di sejarah sama, cinta juga menjadi latar belakang terjadinya perpecahan. Kalau teman-teman ingat di dalam sejarah ada pembunuhan yang dilakukan oleh siapa? Raja Daud. Kenapa? Karena dia cinta sama Batsheba. Karena itu dia membunuh Uria, pengawalnya. Kemudian siapa lagi? Ada orang yang pengen banget menikahi seseorang tapi nggak boleh sama gereja. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari gereja tersebut dan mendirikan gereja lain. Siapa itu? Namanya adalah Raja Henry ke-8. Wow, karena cinta timbul satu aliran gereja yang baru. Kemudian kalau kita lihat
Cleopatra juga menjadi perebutan antara Julius Caesar dan Mark Antony. Wah, menimbulkan perang. Dan yang terakhir nih, wah ini pasti viral nih teman-teman tahu ya. Banyak orang mengumpat ya di media sosial gara-gara satu sinetron. Judulnya apa? Layangan Putus. Kenapa? Karena cinta juga. Bahkan teman-teman ya, sekarang cinta juga dipakai namanya, diatasnamakan untuk membuat satu hubungan yang tidak lazim menjadi sesuatu gaya hidup lifestyle yang diterima, yaitu LGBT. Jadi kalau kita balik lagi ke ayat yang tadi, Tuhan tuh menyuruh kita untuk saling mengasihi, saling mencintai. Tapi kok bisa ya sesuatu yang menjadi perintah Tuhan, yang baik, malah berakibat pada sesuatu yang sepertinya kelam, sepertinya tuh ada sisi gelapnya. Kenapa begitu? Kalau kita perhatikan, ini adalah karena dosa di dalam kehidupan kita. Dosa membuat kita tidak bisa mengerti tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Karena dosa, kita ini jadi menebak-nebak kira-kira arti cinta itu apa sih sebenarnya. Karena dosa ini kita nggak bisa lagi untuk mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang Dia maksud dengan kata saling mengasihi itu. Kalau kita tadi lihat ya, jelas firman Tuhan bilang, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau di dunia kita perhatikan, kadang kita mengasihi orang hanya karena kita menganggap dia layak untuk dikasihi. Kita mengasihi, kita mencintai orang hanya karena dia bisa sependapat dengan kita. Wah, kalau nggak sependapat boro-boro mau mengasihi, ngelihat muka dia aja udah empet banget. Atau mungkin dia bisa mengikuti keinginan kita, makanya kita mengasihi dia. Tapi apakah ini yang Tuhan mau? Mari kita sama-sama lihat ya, lebih dalam lagi dan teladani. Sebetulnya kasih seperti apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Saya jadi ingat ada satu cerita tentang seorang komposer yang membuat mahakarya yang keren banget, yang indah banget. Dia buat satu musical piece, karya seni, musik yang luar biasa, dan kemudian dia tuliskan. Karena dia komposer, dia tuliskan di kertas, sesuai semua lengkap part-partnya ada. Untuk dibawakan oleh sebuah orkestra. Tapi sayangnya setelah dia meninggal, orkestra sudah tidak banyak lagi ada. Yang tersisa hanyalah buku tua itu yang kemudian akhirnya diperjualbelikan karena memang nama si komposer ini sangat melegenda. Orang-orang sudah lama tidak mendengar orkestra dan mereka mulai melihat ini kira-kira lagu yang diciptakan komposer tadi seperti apa ya. Dia coba perhatikan, dia coba bayangkan. Banyak orang yang mencoba menerka seindah apa sih mahakarya si komposer ini. Sampai dulu itu kayaknya banyak banget yang pengen nonton. Sampai akhirnya ketika mereka coba terbak, mereka coba menerka-nerka dan beberapa dari mereka mencoba untuk melakukan walaupun tidak dalam orkestra full ya. Mereka bisa mendengar lah kira-kira mahakarya yang dibuat oleh komposer itu, tapi tidak semuanya, tidak sesempurna itu teman-teman. Karena itu suatu kali mereka senang sekali kedatangan seorang komposer muda yang ternyata adalah buyut ya, jadi cicitnya dari si komposer tadi. Dia juga merupakan seorang yang berkecimpung di dunia musik dan bisa membawakan orkestra dengan baik. Dia mengumpulkan orang-orang dan lengkaplah orkestra yang ada dan dia membuka kembali mahakarya yang pernah dibuat oleh buyutnya. Dan betapa terkejutnya orang-orang ketika mendengar mahakarya yang keren banget, yang indah banget. Semua bagian, semua partnya itu terdengar dengan sempurna. Kok bisa? Ya karena dia tahu penciptanya itu siapa, yaitu adalah buyutnya sendiri. Dan ketika dia berhasil membawakan mahakarya tersebut, orang-orang jadi mengerti. Oh ternyata lagu yang seperti ini toh, mahakarya yang ini toh,
yang dimaksudkan oleh komposer tadi. Dari cerita ini saya cuma pengen membawa teman-teman untuk menyadari bahwa cinta yang sesungguhnya mungkin diberikan oleh orang tua kita, oleh kakak kita, oleh adik kita, oleh mungkin pacar kita, istri kita, suami kita. Dan saya setuju kasih tersebut merupakan perlambangan dari kasih Tuhan, tapi belum sempurna. Walaupun kita bilang kasih ibu sepanjang masa ya tidak terhingga, tapi saya percaya dan saya yakin kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang lebih luar biasa. Dan kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Kasih seperti apa sih? Unconditional love. Cinta seperti apa yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupannya untuk kita bisa teladani. Setidaknya ada 2 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah love is giving, atau kasih itu adalah memberi. Di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan oleh firman Tuhan, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us." Dalam bahasa Indonesianya dikatakan, beginilah cara kita untuk mengetahui tentang kasih, tentang cinta, yaitu Kristus mati, meletakkan kehidupannya untuk kita. Artinya dia menyerahkan hidupnya, dia memberikan hidupnya buat kita. Yohanes 3 ayat 16, coba teman-teman apal nggak nih isinya apa? Kalau yang sekolah minggunya lulus pasti apal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia mengaruniakan, artinya dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat firman Tuhan di dalam bahasa Inggris dikatakan, terjemahan NLT, "For this is how God loved the world. He gave his one and only son." Cinta kasih yang sejati adalah cinta kasih yang mau memberi. Ada quote yang bilang gini, "You can give without loving, but you cannot love without giving." Kamu bisa memberi tanpa adanya perasaan cinta. Kalau misalkan lagi di mobil, lagi di motor, tiba-tiba ada pengamen datang. Kadang kita kasih karena kita bilang, aduh daripada nanti mobilnya dibaret, udah kasih aja. We can give without loving. Tapi kalau kita mengasihi, gak mungkin buat kita gak memberi. Saya kasih sedikit cerita ya dari masa lalu saya yang belum bertobat. Saya itu orangnya paling gak suka sharing makanan. Gak tahu kenapa walaupun saya bisa ya, misalkan ada yang mau minta nih, saya juga bisa sih beli porsi yang kedua gitu. Tapi saya tuh gak suka banget kalau lagi saya makan ada yang minta gitu loh. Tapi itu berubah ketika saya punya anak. Saya mengasihi sekali anak saya. Dan kebetulan dia itu sempat susah makan ya. Mungkin Ko Ezra di sini juga tahu karena udah punya anak kan. Susah makan banget. Dan ketika dia susah makan, saya rela banget loh memberikan apa yang ada di piring saya. Meskipun mungkin pada akhirnya dia cuma benyak-benyak aja, dia gak makan. Tapi saya rela untuk memberikan apa yang saya punya di piring saya untuk dia. Kalau misalkan kita ngomong ya, makan ayam goreng, kasih kulit yang crispy-nya pun saya rela. Kenapa? Karena saya mengasihi anak saya. Ini bukti bahwa ketika kita mengasihi orang, kita itu harusnya bisa memberi. Because real love, love is giving, adalah cinta yang memberi. Yohanes 15 ayat 13 tadi dikatakan juga, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan, ya sekali lagi memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang Tuhan Yesus kasih dalam hidup kita bukan cuman sekedar makanan, bukan perkara kulit KFC, tapi yang Tuhan berikan adalah nyawanya sendiri. Dan cinta yang seperti inilah yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita?
di akhir zaman ini banyak orang yang memiliki cinta yang menuntut. Cinta yang bilang kalau dia sayang sama saya, maka saya sayang sama dia. Kalau misalkan dia mau ngikutin saya mau sayang sama dia. Kalau dia memenuhi kebutuhan saya mau mengasihi dia. Tapi kalau enggak, jangan harap saya bisa menerima dia. Kita memiliki kasih yang menuntut, kita memiliki kasih yang egois. Padahal bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan bahkan bilang ya, di dalam kehidupan orang percaya, walaupun ada orang yang melakukan kejahatan, kita nggak boleh membalas atau memberikan yang jahat. Tetapi kita harus memberikan apa yang baik buat orang tersebut. Di dalam kehidupan kita, apakah teman-teman, ketika teman-teman mengasihi, ini konteksnya bukan hanya dengan pacar, bukan dengan kekasih, tapi dengan keluarga. Ketika kamu bilang, iya saya sayang sama keluarga saya. Mau nggak kamu memberikan apa yang kamu miliki? Mungkin bukan hanya uang, tapi perhatian, waktu, mungkin telinga untuk mendengar. Apakah kamu mau memberikan, misalkan sekedar kamu direpotin orang tua, direpotin kakak, adik. Kalau kamu bilang, saya sayang, saya cinta loh sama komunitas Limitless ini. Saya mau tanya, pernahkah kamu memberikan sesuatu yang berharga? Atau malah kamu compare sama, wah komunitas orang kayaknya begini lebih bagus dan lain-lain. Mari kita buktikan kecintaan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan sesuatu yang paling berharga, yaitu nyawanya. Mari kita juga lakukan yang sama. Kita berikan apa yang kita punya sebagai bukti kita cinta terhadap orang itu, terhadap komunitas ini, dan terhadap hal-hal yang memang kita bilang kita cinta sama mereka. Yang pertama, love is giving. Yang kedua, kasih atau cinta seperti apa sih yang Tuhan teladankan di dalam kehidupannya? Yang kedua adalah cinta yang mengampuni. Love is forgiving. Roma 5 ayat 8 sampai 10 dikatakan dalam firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita mau sekali lagi mengingatkan diri kita bahwa kita ditebus bahkan sebelum kita menerima Tuhan Yesus. Tuhan telah mati buat kita bahkan ketika kita masih berdosa. Sehingga saat kita masih berdosa, kita menyadari dosa kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan tercurah. Pengampunan Tuhan itu cuma menunggu keputusan kita untuk terima Tuhan atau tidak. Bukannya kita harus memelas, minta tolong sama Tuhan. Wah, banyak melakukan hal-hal ya untuk meminta pengampunan Tuhan. No, Tuhan itu sudah mengampuni kita. Bahkan sebelum kita bertobat, waktu kita masih berdosa, Tuhan udah mati buat kita. Ini menunjukkan sebuah kasih yang luar biasa. Sebuah kasih yang benar-benar mengampuni. Satu ilustrasi yang ada di dalam Alkitab tentang pengampunan adalah ketika anak bungsu pergi jauh dari rumahnya, minta uang papahnya. Tapi ketika dia sudah selesai berfoya-foya, uangnya habis, dia nggak punya apa-apa. Dia bilang, aduh saya mau balik lagi ke rumah bapak jadi pembantu aja. Tapi teman-teman ingat apa yang dilakukan sama papahnya. Papahnya udah nunggu dan dia berlari untuk memeluk anak ini. Papahnya udah nunggu untuk memberikan pengampunan. Ini adalah cinta kasih yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya ngomong di bibir, tapi kita mengampuni sungguh-sungguh sebagai bentuk tanda kita
mencintai orang tersebut. Di dalam akhir zaman ini, seringkali orang itu menyimpan dendam. Orang menyimpan kekecewaan. Tapi hari ini kita mau ambil keputusan untuk kita mulai mengampuni. Mungkin keluarga kita yang ekspektasi kita itu kayaknya nggak terjadi sama mereka. Kita expect keluarga kita, keluarga yang harmonis, tapi ternyata orang tua kita berantem. Kita expect keluarga kita segala punya secara ekonomi, tapi ternyata perekonomian keluarga kita terbatas. Dan seringkali orang jadi kecewa. Orang cuman bilang di bibir, iya saya sayang sama keluarga saya, tapi dalam hatinya ada satu kepahitan, ketidakmauan mengampuni. Dan ini berbahaya teman-teman. Karena suatu kali nanti apa yang ada di dalam hati kita yang pahit, yang tidak kita ampuni, itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menunjukkan kasih-Nya. Dia bilang, Tuhan ampunilah orang-orang ini yang mengolok-olok dia. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Ada begitu banyak cara untuk mengasihi. Tapi hari ini setidaknya kita belajar untuk mempraktekkan dua hal ini. Love is giving, love is forgiving. Di hari Valentine's Day besok, yang terbaik bukan memberi coklat, bukan memberi bunga. Tetapi kamu memberikan apa yang kamu miliki, waktu, tenaga, perhatian buat orang-orang di sekitar. Dan terlebih lagi, kado yang paling berharga adalah pengampunan. Kalau ada orang bersalah kepadamu, gak usah tunggu dia minta maaf. Buat keputusan untuk mengampuni. Ketika ada orang yang mengecewakan kamu, keluarga kamu udah terlalu mengecewakan kamu, kita ambil keputusan untuk mengampuni. Oh tapi susah Kak, gimana caranya? Emang kita gak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Firman Tuhan bilang gini, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. We love because He first loved us. Ayat lain dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Untuk bisa kita mengampuni, memaafkan orang lain, untuk kita bisa memberikan diri kita sebagai tanda kasih kita. Kita gak bisa lakukan itu kalau kita belum merasakan kasih Tuhan. Jadi pastikan teman-teman udah merasakan kasih Tuhan. Gimana rasanya ya? Gimana caranya untuk kenal Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan? Saya kasih tips singkat, 3R. Yang pertama, receive Him. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman tahu nggak? Tuhan udah mengasihi kita, nunggu kita. Tapi sama ya, seperti paket, tukang paket itu nggak akan bisa datang ke rumah kita kalau kita nggak bukain pintu kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuka pintu hati kita untuk membiarkan Tuhan memberikan paket yang terindah, yaitu kasih-Nya buat kehidupan kita. Receive Him, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah hari ini ada teman-teman di sini yang mendengarkan firman Tuhan, yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau undang teman-teman untuk leave komen di chat dan bilang, Kak saya belum terima Tuhan Yesus tapi saya mau. Dan saya percaya pembina di Limitless Youth ini akan bantu teman-teman untuk bisa menerima Tuhan Yesus dan mulai merasakan kasih-Nya. Kalau kita nggak menerima dia, nggak mungkin kita terima paketnya. Karena itu pastikan kita terima Tuhan, pribadi Tuhan, sehingga kita merasakan kasih-Nya. Yang kedua, read His words atau baca firman Tuhan. Kita sama Tuhan tuh ibaratnya kayak orang yang lagi pacaran jarak jauh ya, long distance. Long distance itu perasaannya bisa timbul tuh karena apa sih? Karena kita mungkin baca WhatsApp-nya, atau mungkin kita baca surat cintanya, kita dengerin videonya. Karena itu hati kita kembali membara, menggebu-gebu lagi. Karena itu untuk kita bisa merasakan kasih Tuhan yang bergairah dalam hidup kita,
baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini nggak boring loh teman-teman. Firman Tuhan itu dipenuhi semua janji-janji Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Bagaimana Tuhan mengasihi dia. Karena itu mari kita sama-sama, tahun ini masih baru loh, baru bulan yang kedua. Saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama baca firman Tuhan. Kalau nggak bisa sendirian, ajak beberapa teman di absen di grup chat. Jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Untuk teman-teman bisa apa? Bisa membaca janji Tuhan, firman Tuhan lebih lagi. Dan yang terakhir, recount his blessing. Artinya menghitung ulang semua berkat yang Tuhan pernah berikan dalam kehidupan kita. Susah gak sih hitung berkat? Ya susah-susah gampang. Tapi kalau kita mau fokus hitung berkat Tuhan, setiap hari there is always something to be grateful for. There is always something yang kita akan ada sesuatu, selalu ada yang kita bisa bilang, oh thank you Tuhan, ini perbuatanmu. Ketika kita punya ada buku misalkan atau di HP kita tuliskan satu persatu. Hari ini 13 Februari saya bersyukur karena 1, 2, 3. Dan kita akan menyadari betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk mengasihi, kita benar-benar membutuhkan Roh Kudus. Untuk mengasihi sebagaimana yang Tuhan mau, kita harus benar-benar meneladani Tuhan, memandang apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Simple, but it's not the easiest, but it's not impossible. Sederhana, bukan yang termudah, tetapi bukan yang mustahil untuk dilakukan. 2 hal, yang pertama, love is giving. Yang kedua, love is forgiving. Saya mau tantang teman-teman, biarkan besok 14 Februari menjadi hari Valentine's terindah buat seseorang di kehidupan kita. Tidak terbatas pada pacar, pada gebetan kita, pada teman PDKT kita, enggak. Tapi kita bisa berikan kepada keluarga kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita. Dengan apa? Kita memberikan perhatian kita, bahkan terlebih lagi, ini yang lebih dahsyat lagi. Kalau kita memberikan pengampunan kita buat mereka. Mari saya ajak untuk teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Dan bilang sama Tuhan, ya Tuhan, tolong bantu saya. Selama ini mungkin saya punya kasih yang cuma di mulut aja. Kasih yang tidak saya praktekkan sebagaimana kasihnya Tuhan. Hari ini saya mau Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur kalau Engkau adalah Allah yang bukan hanya meneladankan kasih. Tetapi Engkau adalah Allah yang kasih, yang menunjukkan kasih, yang menjelma menjadi kasih sebagai manusia. Ada di dunia, menyerahkan hidupmu buat kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk kami, yaitu adalah Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar untuk mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami belajar untuk menunjukkan kasih kami dengan cara kami memberi diri kami, dengan cara kami mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah pada kami. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus. Kami tahu kami tidak bisa, tapi ketika kami bersama dengan Engkau, kami yakin Engkau akan memampukan kami. Engkau yang memberkati Tuhan, teman-teman kami di Limitless Youth, biarkan benar-benar hidup mereka tanpa limit menunjukkan kasih-Mu untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarkan hari ini dan besok ketika seluruh dunia merayakan hari Valentine's, hari kasih sayang, ada unconditional love, ada real love yang keluar dari hati, dari kehidupan setiap dari kami. Roh Kudus materaikan firman-Mu, biarkan firman ini bisa kami lakukan dalam hidup kami, dan biarkan kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati,
semua yang siap untuk melakukan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. God bless you teman-teman. See you next time. Oke teman-teman, sebelum kita pulang atau melanjutkan kegiatan kita masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas satu hari Minggu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini, semua hanya karena kemuliaan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami saat ini hanya bisa beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu sama mau tidak berbeda Tuhan, mau kami ibadah di gereja ataupun di rumah ya Bapak. Tapi kami tahu Tuhan, Kau melihat hati kami Tuhan yang bersiap diri untuk melakukan ibadah pada hari ini. Kami mau berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak sedang dalam kondisi yang fit Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan, melalui bulir-bulir-Mu Tuhan, Kau dapat menyembuhkan teman-teman kami yang mungkin sakit pada hari ini sehingga bisa pulih kembali Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja kami ya Bapak yang ada di Tomang. Kiranya dengan keberadaan gereja kami di sana Tuhan bisa menjadi berkat untuk wilayah Tomang dan sekitarnya Tuhan, dan juga banyak orang di sana dapat melihat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kak Jessica yang menyampaikan sharingnya pada hari ini. Kiranya Kau berkati beliau Tuhan, kiranya Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan di gereja kami yang memimpin kami ya Bapa. Kiranya Kau terus berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan bagi beliau ya Bapa, sehingga bisa terus memimpin gereja kami Tuhan, dan menjadi berkat untuk banyak orang. Baiklah teman-teman, sebelum kita berpisah dengan satu yang lain, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday.